Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Ketua salam azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di live interaktif pembahasan seputar konsultasi Islam, dan program ini diasuh dan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ketua Islam azani ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala langsung dari kediaman beliau di Jember, Jawa Timur. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyik. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Sehat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Ketua Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya perihal konsultasi Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, seperti biasa di kesempatan ini kami minta nasihat pembuka Ustadz. Tafadhal maskura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, kesempatan untuk beramal di dunia ini. Dan di hari-hari ini kita telah masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang itu merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik dari hari-hari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashr." Yakni al-ashr. Tidak ada hari yang amalan kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud oleh beliau adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah itu lebih baik? Apakah amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini tetap lebih baik, melebihi jihad yang dilakukan di hari-hari yang lainnya, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun amalan tersebut yang dilakukan di hari lain itu berupa amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya kita berzikir, maka zikir kita di hari-hari ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran kita di hari-hari ini itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad di hari-hari yang lainnya. Begitu pula ketika kita bersedekah di hari-hari ini, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah di hari-hari yang lainnya. Salat sunnah, banyak beristighfar, banyak bertaubat, banyak bersolawat. Ini merupakan amalan-amalan yang sangat besar ya kemungkinan untuk kita amalkan. Berpuasa, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melihat di hari-hari ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, adik-adik kita yang terpapar COVID-19, dan banyak dari mereka yang akhirnya meninggal. Dicukupkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita di posisi mereka, betapa menyesalnya kita kalau kita tidak mengisi waktu hidup kita untuk kebaikan-kebaikan, untuk mengumpulkan bekal di hari kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa pandemi seperti ini, kita sangat butuh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah beristighfar, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaklah bersedekah, banyaklah melakukan amal-amal kebaikan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah yang sampai hari ini masih sangat kuat menyebar di negeri kita. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang paling mulia dari hari-hari yang lainnya. Amalan yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jihad fisabilillah di hari-hari yang lainnya, kecuali apabila orang tersebut ketika berjihad di hari-hari yang lainnya dia membawa jiwa dan hartanya, lalu dia gugur di medan perang tersebut. Orang itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalannya daripada amalan-amalan ibadah yang dilakukan di hari-hari ini. Tapi kalau tidak sampai meninggal, tidak sampai gugur mati syahid di peperangan tersebut, amalan-amalan ibadah yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih afdal. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan waktu untuk beramal, dan mumpung di hari-hari ini kita diberikan banyak sekali tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita mudah mengamalkannya dan mudah menyebarkannya kepada orang lain.
Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Ikhwatul Islam, demikianlah nasihat pembukaan dari Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa beramal soleh. Ikhwatul Islam, azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya konsultasi Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan nomor telepon kami tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Ya, silakan. Nah, bismillah, pertanyaan pertama dari seorang pelajar, Ustadz, dari Iqbal Hasan di Nusa Tenggara Timur, Kupang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah boleh mengikuti kajian kitab via media sosial seperti YouTube? Dikarenakan di masa pandemi ini kajian banyak sering libur. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wa jazaka khairan. Baik. Iya, pertanyaan yang bagus ya, dan sangat cocok dengan keadaan kita di hari-hari ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari, untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ya hadis ini, man salaka tariqan. Kata-kata tariqan di sini, kalau kita melihat secara kaidah usul fikih, ini adalah nakirah fi siyaqus syart. Ya, ini kata nakirah konteksnya konteks persyaratan. Ada persyaratan yang diajukan, kemudian ada jawab dari syarat itu. Barang siapa meniti jalan, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, jawabnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata para ulama, an-nakirah fi siyaqis syart tufidul umum. Ya, bahwa kata nakirah apabila konteksnya persyaratan itu menunjukkan makna umum. Sehingga jalan apapun yang dipilih oleh seseorang untuk menuntut ilmu agama, itu akan memudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan menuntut ilmu agama ini banyak. Ya. Bisa dengan bincang santai dengan seorang ustadz, itu termasuk menuntut ilmu agama. Bisa dengan majelis offline, itu jalan menuntut ilmu agama. Bisa dengan majelis online, itu jalan menuntut ilmu agama. Bisa dengan membaca buku, bisa dengan membaca artikel di internet, bisa dengan mendengarkan audio kajian ilmiah. Cara atau jalan menuntut ilmu agama itu banyak. Cara apapun yang kita gunakan untuk menuntut ilmu agama itu masuk dalam hadis tadi, karena hadisnya umum, ya, hadisnya mencakup semua jalan menuntut ilmu agama. Makanya di masa pandemi, kalau kita tidak punya pilihan untuk kajian offline, maka kita harus berusaha mencari gantinya. Dan gantinya bisa dengan mengikuti kajian secara online. Baik online yang langsung ataupun tidak langsung. Ya, kita bisa melihat video-video kajian-kajian para ustadz yang alhamdulillah banyak
disebarkan melalui media-media sosial. Ya, jangan sampai ketika tidak ada majelis offline, kemudian kita tidak berusaha mencari jalan menuntut ilmu. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berhenti belajar, maka kita tidak akan mendapatkan suntikan keimanan. Iman kita akan merosot terus, dan itu akan membahayakan keislaman kita. Ya, maka berusahalah untuk mencari ganti. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, di masa PPKM, ya, ada pembatasan pergerakan, ya, masyarakat, dan kajian offline juga, ya, membahayakan ustadznya, membahayakan jemaahnya. Ya, mari kita bersabar dan kita jalani kajian-kajian secara online. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala yang agung bagi kita dan tetap memberikan manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Wallahu taala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya Iqbal Hasan, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita angkat pertanyaan yang sudah masuk via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Alia di Kalimantan Barat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan was-was? Karena belakangan ini saya sering merasa telah mengucapkan kalimat kekufuran dengan sengaja saat mengunyah dan menggerakkan gigi, lisan atau bibir. Akibat dari itu, belakangan ini mengunyah, menggerakkan gigi, bibir, dan lisan sudah nggak sebebas dulu lagi, Ustaz. Karena khawatir mengucapkan kalimat kekufuran dengan sengaja. Kalau diturutin terus, rasanya makin sulit, makin membebani saya saja, dan teringat terus. Namun, kalau tidak diturutin, khawatir kafir karena kesengajaan saya dalam menggerakkan lisan, gigi, atau bibir saat kalimat celaan itu muncul. Karena kadang bunyi akibat pergerakan lisan, gigi, atau bibir. Jika dibunyikan memang sepertinya sama dengan bunyi kalimat celaan. Ya, kedengaran terputus. Ya, bagaimana? Ya. Nah, Ustaz. Saya jawab langsung ya. Kedengaran terputus, Ustaz. Bisa terdengar jelas tadi pertanyaan, Ustaz? Pesannya sudah sampai. Nah, Ustaz. Suaranya terdengar. Suara terdengar, alhamdulillah, Ustaz. Baik. Ya. Pertanyaan tentang was-was ya. Bagaimana kita mengatasi was-was agar kita sembuh dari was-was tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya umumkan jawabannya ya, biar manfaatnya lebih besar. Was-was itu merupakan cara syaitan ya menggoda orang yang punya kehati-hatian yang tinggi dalam agamanya. Karena pintu ini akan mudah dimasuki oleh syaitan untuk menggoda mereka yang punya kehati-hatian yang tinggi dalam agamanya. Apa tujuan syaitan menggoda orang dengan pintu was-was ini? Agar orang tersebut merasa keberatan dalam menjalankan agama. Dan ini yang akan dirasakan oleh orang yang was-was. Dan itu disebutkan dalam pertanyaan tadi. Akhirnya orang itu merasa keberatan. Kalau seseorang merasa keberatan dalam menjalankan agama, dalam mempertahankan kebaikannya, apa yang terjadi? Orang tersebut akan meninggalkan. Ya, orang tersebut akan meninggalkan
kebaikan. Karena dia akan melihat, ya, kalau saya melakukan kebaikan nanti jadinya berat. Kalau saya mempertahankan keyakinan nanti jadinya berat. Dan itu menyiksa saya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah melihat ada indikasi kita terkena was-was, maka segera obati. Ya. Dan obat yang paling manjur dari penyakit was-was ini adalah mengacuhkan godaannya. Tidak memperdulikan was-was itu sama sekali. Tidak memperdulikan was-was itu sama sekali. Anggap seakan tidak ada. Ya. Kenapa? Karena kalau ini dituruti, maka lama-kelamaan akan semakin parah. Kalau bisikan-bisikan itu terus dituruti, maka lama-lama akan semakin parah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa jadi penyakit was-was itu menjadikan orang yang tadinya normal seperti orang gila. Seperti orang gila, orang yang tidak normal. Dan itu memang ada di dunianya. Karena was-was sehingga orang tersebut menjadi seperti orang yang tidak normal. Karena was-wasnya akhirnya dia menjadi pendiam, takut. Karena was-wasnya akhirnya dia takut menggerakkan mulutnya. Karena was-wasnya akhirnya dia kalau di toilet sampai setengah jam. Karena was-wasnya akhirnya dia sulit untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid. Karena dia was-was. Ke toilet dulu sebelum sholat. Kalau sudah di toilet sampai setengah jam. Masuk ke toilet sejak waktu adzan. Selesai, keluar dari toilet, jamaah sudah selesai. Saya pernah mendapatkan pertanyaan hampir sama dengan yang ditanyakan tadi. Tapi topiknya lain. Kasusnya lain. Kalau tadi kasusnya, dia ketika makan, seakan-akan keluar kata-kata yang menjelek-jelekkan agama. Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar pertanyaan, kalau dia mengunyah makanan, maka dia merasa ada kata talak keluar dari mulutnya. Subhanallah, ajib ya, ini sesuatu yang sangat mengherankan. Tapi itulah terjadi karena was-was seseorang menjadi tidak normal. Ya, bahkan ya sebagian ulama memang mengatakan seperti orang gila. Maka ya ini harus diatasi. Acuhkan gangguan-gangguan itu, anggap tidak ada. Ya. Seperti misalnya tadi dalam pertanyaan, seperti ada kata-kata menghina Allah. Seperti ada kata-kata menghina agama. Ada kata-kata menghina syariat. Anggap itu tidak ada. Ya, jangan diperdulikan. Karena memang kita tidak demikian. Kita tidak mengucapkan kata-kata itu. Itu hanya was-was. Maka jangan dianggap sama sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini obat yang paling manjur dari penyakit was-was. Kemudian termasuk di antara hal yang mendukung hilangnya penyakit was-was adalah mengetahui kaidah dan memahami kaidah yang sangat masyhur, al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang hanya karena keraguan, tidak boleh hilang
hanya karena keraguan. Jadi selama itu masih diragukan, maka dianggap tidak ada. Dan orang yang tadi merasa ada kata-kata yang keluar dari mulutnya ketika makan, kata-kata yang menghina agamanya, kata-kata yang berisi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gerakan mulutnya ketika makan, maka orang seperti itu sebenarnya dia belum yakin kalau kata-kata itu keluar. Kalau dia yakin, tentunya dia tidak akan bertanya. Dia masih ragu, masih kemungkinan-kemungkinan. Maka harusnya kita anggap itu sesuatu yang tidak ada. Al-yaqin la yazulu bisyak. Selama masih berupa keraguan, maka kita hukumi itu tidak ada. Yang kita ambil adalah hukum atau keadaan sebelum keraguan itu ada. Sebelum keraguan ada apa? Keimanannya, keislamannya masih baik. Kemudian dia makan, kemudian dia merasa ada keluar kata-kata yang mengganggu keislamannya, dia merasa belum yakin. Berarti anggap itu tidak ada, karena itu masih diragukan. Kita harus berpegang teguh pada keadaan sebelum kita ragu. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara cara mengobati penyakit waswas adalah dengan memahami bahwa ketidaksengajaan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksengajaan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksengajaan itu tidak ada dosanya. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian pada sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya. Kalian itu berdosa ketika hati kalian sengaja melakukannya. Yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, makan, kemudian keluar kata-kata yang mengganggu, yang menurut dia mengganggu keislaman, mengganggu keimanan. Apakah dia sengaja untuk mengatakan kata-kata itu? Jawabannya tidak. Nyatanya dia tidak ingin. Dia tidak sengaja. Dia inginnya itu makan. Itu yang dia sengaja. Terus akhirnya dia merasa dari makanan, dari gerakan memakan itu keluar kata-kata yang tidak dia inginkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya dia sengaja makan, bukan sengaja mengatakan kata-kata itu. Maka hukum mengatakan kata-kata itu kalaupun ada menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak sengaja mengatakan kata-kata itu. Bahkan talak dia. Kalau misalnya ada orang ingin mengatakan sesuatu, tapi ternyata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata talak. Talaknya tidak jatuh, walaupun benar-benar kata talak yang keluar. Tapi dia tidak bermaksud mengeluarkan kata-kata itu. Qadarullah wa masya'afal, yang keluar kata-kata itu. Maka yang seperti ini talak tidak jatuh. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ya termasuk di antara sesuatu yang dianggap sungguh-sungguh, walaupun dilakukan secara guyonan, secara tidak sungguh-sungguh, di antaranya adalah talak. Tapi kalau kasusnya seperti yang kita bahas, sebenarnya dia tidak ingin mengeluarkan kata talak. Dia ingin mengatakan kata-kata yang lain, tapi keselimpet lisannya yang keluar kata-kata talak. Maka yang seperti ini, ya talaknya tidak jatuh,
karena dia tidak bermaksud mengatakan kata-kata itu. Berbeda kalau dia guyon dengan kata-kata talak, yang seperti itulah yang jatuh talak. Tapi kalau dia tidak ingin mengatakan kata-kata talak, tapi yang keluar kata talak, maka ini masuk dalam firman Allah tadi, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian tidak sengaja melakukannya. Ya, ini ya 3 hal yang insya Allah bisa membantu seseorang untuk menghilangkan rasa was-wasnya. Allah Ta'ala. Tips, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu di Kalimantan Barat atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan kembali via telepon. Sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Rusmini di Jepatitan. Silakan Ibu. Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa siapa saja yang mencari ilmu agama itu katanya ikan-ikan di lautan, juga semut-semut yang di dalam lubangnya juga ikut mendoakan. Apa kita seperti ini, seperti musim-musim seperti ini, itu juga bisa mendapat doanya dari ikan atau semut-semut di lubang, Ustaz? Terus yang kedua, katanya doa orang berpuasa itu akan tidak tertolak, termasuk diijabah oleh Allah. Yang dinamakan puasa wajib di dalam bulan Ramadan, apa puasa apa saja? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang seorang penuntut ilmu, maka akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di atau yang hidup di perairan. Ya, ini memang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'. Sungguhnya seorang penuntut ilmu agama akan dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan. Dan selama status penuntut ilmu agama itu melekat pada kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini, baik di masa pandemi ataupun di selain masa pandemi. Yang penting kita menuntut ilmu agama. Yang penting kita menjadi seorang penuntut ilmu agama. Maka keutamaan itu akan kita dapatkan. Ya. Dan menuntut ilmu agama sudah saya singgung tadi, caranya banyak, ya. Menuntut ilmu agama itu caranya banyak. Setiap cara yang kita lakukan untuk menuntut ilmu agama akan mendatangkan pahala menuntut ilmu agama. Ya. Baik. Yang selanjutnya tadi tentang puasa, doanya orang yang puasa. Disebutkan di dalam hadis bahwa di antara doanya orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watus shaim. Ya. Da'watus shaim maksudnya adalah doanya orang yang berpuasa. Hadisnya umum, ya, sehingga mencakup semua orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun wanita, dan mencakup semua jenis puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, karena memang hadisnya umum, ya, hadisnya umum. Kalau misalnya hadis umum seperti ini ada yang mengatakan itu hanya berkaitan dengan puasa wajib saja. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, maka katakan kepada dia, mana dalil yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah? Dari sisi ini, dari sisi bahwa doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada, kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka berarti sama. Kalau tidak ada dalil yang membedakan berarti sama, karena dalil yang tadi yang menunjukkan bahwa di antara doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang berpuasa, ini umum. Kata-katanya da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa bisa jadi dia puasa wajib, bisa jadi dia puasa sunnah, bisa jadi dia laki-laki, bisa jadi dia perempuan, bisa jadi dia dewasa, bisa jadi dia anak kecil, remaja, bisa jadi orang tua. Ya, umum doanya orang yang berpuasa ya secara umum tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rusmini yang bertanya, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan kembali dari redaksi, Ustaz. Ya, nampaknya ada penelpon masuk, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan hamba Allah di Lampung. Silakan Bapak. Benar. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi kita bangun sumur bor, tapi listriknya menyalur dari masjid atas izin, kita minta izin dengan pengurusnya, tapi yang membayarkan masjid, membayarkan listrik itu kita semua, berapa bayar itu kita semua. Dan lagi sumur itu waktu kemarau kan dipakai oleh masyarakat juga, dipakai di masyarakat, dan lagi kalau nggak dulu kan ya kita pakai, bagaimana itu? Dosa tak kita itu? Baik. Sumurnya punya siapa, Pak? Punya kita pribadi kan, Ustaz. Taib, apakah kita tidak bisa menggunakan listrik kita pribadi? Bukan, itu karena kalau waktu musim kemarau kan banyak yang pakai itu, jadi kita banyak yang memakai, jadi kita listrik terlalu banyak. Jadi kalau masuk listrik kan lebih murah ke masjid gitu. Nah, dan itu waktu waktu mereka mengambil itu dia ngasih uang juga, tapi uangnya kita masukkan ke masjid. Baik. Ya, cukup Bapak pertanyaannya? Cukup, Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi Bapak yang bertanya punya sumur pribadi, tapi banyak digunakan oleh masyarakat ketika masa paceklik, karena mungkin ya yang masih mengalir, sedangkan sumur-sumur yang lain sudah habis airnya. Akhirnya kalau yang memakai masyarakat, ya konsumsi listriknya akan membengkak. Kalau ditanggung sendiri akan memberatkan pemilik sumur. Maka ada inisiatif untuk mengambil listrik dari masjid agar ya biaya kelistrikannya menjadi lebih murah. Biaya kelistrikannya menjadi lebih murah, dan ketika orang-orang yang mengambil air tersebut merasa berterima kasih, memberikan uang, maka uangnya diberikan kepada masjid, bukan kepada bapak yang mempunyai sumur tersebut. Kalau kasusnya seperti ini, ya, ana melihat Allah Ta'ala alam dibolehkan, ya, dibolehkan menggunakan listrik dari masjid. Apabila memang pengurus masjid membolehkan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena itu maslahatnya untuk umum, ya, itu maslahatnya untuk umum. Berbeda kalau kasusnya sumur tersebut hanya digunakan oleh bapak yang punya sumur tadi, hanya digunakan oleh dia. Maka ketika keadaannya seperti itu, tidak boleh menggunakan listrik dari masjid. Tapi kalau misalnya masa paceklik, ya, digunakan oleh orang banyak, sehingga kalau ditanggung oleh bapak yang punya sumur sendiri menjadi sangat berat, membengkak, ya. Kemudian ada inisiatif untuk mengambil listriknya masjid agar bisa lebih murah, dan orang-orang tadi
ketika ngasih uangnya dikembalikan kepada masjid, maka ana melihat wallahu taala alam, ya selama DKM membolehkan dan masyarakat juga ya tidak mempermasalahkan hal itu, maka ana melihat yang seperti ini tidak ada masalah. Dengan catatan tadi, ketika sumur tersebut dipakai oleh masyarakat. Sehingga ya kalau melihat kasusnya ini, berarti bolehnya mengambil listrik dari masjid itu ketika masa paceklik saja. Karena ketika itulah sumur itu dipakai oleh masyarakat secara umum. Adapun ketika masa-masa biasa, ya masyarakat tidak, ya saya paham dari pertanyaan tadi, masyarakat tidak menggunakan sumur itu karena mereka menggunakan sumur masing-masing, ya. Sehingga ketika itu ya berarti untuk penggunaan listrik ya digunakan diambilkan dari rumah pemilik sumur tadi lagi. Nanti ketika dipakai oleh masyarakat luas lagi baru ngambil listrik dari masjid, dan uang yang didapatkan ya diberikan kepada masjid ya sebagaimana dalam pertanyaan tadi. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa bermanfaat jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan dari redaksi, Ustaz. Pertanyaan tentang ain, Ustaz, dari Nur Rahmat di Tangerang, Banten. Assalamualaikum, Ustaz. Dampak ain yang memang benar-benar bisa dialami dalam usaha maupun terhadap diri sendiri atas hasad dari orang lain atau orang terdekat. Bagaimana cara menghindarinya ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Iya, masalah ain ini memang sebenarnya masalah yang mengancam banyak orang, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kematian umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, itu kebanyakan dari pengaruh ain. Ada hadis yang menjelaskan demikian. Dan pengaruh ain ini nyata. Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu nyata, ya nyata adanya, nyata pengaruhnya. Dan banyak masyarakat kita, ya terutama masyarakat Indonesia, banyak yang tidak menyadari bahaya ain, bahkan tidak tahu apa itu ain. Sehingga mereka tidak hati-hati, tidak waspada, tidak berusaha untuk melindungi diri dari bahaya ain. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu ain itu apa, ya. Dan kita harus tahu bahayanya. Kemudian kita juga harus menjaga diri dari bahaya ain itu agar diri kita selamat. Ain itu ya pengaruh buruk yang datang dari pandangan seseorang. Pengaruh buruk yang datang dari pandangan seseorang, ya. Dan pandangan seseorang ini bisa karena hasad, bisa karena ta'jub. Bisa karena hasad, iri, dengki, bisa karena ta'jub. Dan untuk menghindari bahaya ain ini sangat besar. Orang yang sehat bisa jadi sakit karena ain. Orang yang kaya bisa jadi fakir karena ain. Orang yang tampan bisa jadi buruk karena ain. Orang yang keadaannya baik bisa menjadi sebaliknya karena pengaruh ain. Makanya kita harus berusaha untuk melindungi diri kita dari bahaya ain ini. Apa saja yang bisa melindungi diri kita dari bahaya ain ini? Di antaranya, yang pertama adalah zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan sore ini harus dirutinkan kalau kita ingin selamat dari bahaya ain. Zikir pagi dan sore, pilih yang bisa menjadi pelindung bagi diri kita. Misalnya
Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Surat Al-Falaq dibaca 3 kali. Surat An-Nas dibaca 3 kali. Ini insya Allah bisa menjadi pelindung, termasuk dari penyakit ain ini. Kemudian termasuk di antara zikir pagi dan sore yang bisa menjadi pelindung dari penyakit ain, ya, adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Ini juga bisa menjadi pelindung untuk bahaya penyakit ain. Kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ini juga bisa menjadi pelindung penyakit ain. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdoa ketika kita singgah di suatu tempat. Ini juga bisa menghindarkan diri dari penyakit ain. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bisa menghindarkan dari semua bahaya, dan termasuk di antara bahaya ain selama kita di suatu tempat itu. Kemudian ada juga ya doa khusus untuk penyakit ain, untuk melindungi diri kita. Misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ada kata-kata wa min kulli ainin lammah, dari penyakit ain yang bisa menyakiti. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berada di suatu perkumpulan misalnya, kita khawatir terkena ain, atau kita bisa misalnya jadi penceramah, dilihat banyak orang, atau kita tampil dilihat banyak orang, ya, untuk selain ceramah, untuk membaca Al-Quran, ya. Ketika kita menjadi sorotan pandangan banyak orang, kemungkinan terkena ain itu besar. Maka bacalah doa ini agar diri kita selamat dari gangguan penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kemudian termasuk di antara sesuatu yang bisa menghilangkan pengaruh ain adalah mendoakan keberkahan. Ya, mendoakan keberkahan. Kalau kita misalnya memuji seseorang, maka doakan keberkahan untuk orang tersebut. Misalnya kita lihat, ya, antum itu pinter banget ya, Masya Allah, Allahumma barik. Kata-kata Allahumma barik ini bisa menghilangkan pengaruh ain yang bisa jadi kita tidak menyadarinya datang dari kita. Allahumma barik artinya, ya Allah berkahilah. Ya, yang kita maksud berkahilah dia. Berikanlah keberkahan. Dan maksud kita adalah berikan keberkahan padanya. Kalau misalnya kita memuji barang, ya, ada mobil, mobilnya bagus banget ya, mobilnya baru ya, mobilnya keren banget. Kita agar ya terhindar dari penyakit ain, ya, mobil tersebut dijaga oleh Allah, maka hilangkan pengaruh ain kita yang mungkin datang dari kita, ya, dengan ucapan Masya Allah, Allahumma barik. Ya, Allahumma barik inilah doa keberkahan. Atau kalau misalnya tidak bisa bahasa Arab, ya, doakan keberkahan dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Ya, kita katakan semoga Allah berkahi ya, semoga Allah memberikan keberkahan, ya. Ini doa keberkahan seperti ini akan menghilangkan pengaruh ain, ya. Demikian Allah Ta'ala. Demikian bertanya, semoga bisa bermanfaat. Dan kita bacakan dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon
Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Bapak. Mau tanya Ustaz mengenai zikir di bulan di awal Zulhijjah ini Ustaz. Kemudian lagi di kampung kita ini kan zikirnya setelah tanggal 9 Zulhijjah itu kan zikir bersama. Kalau tindakan kita yang sebagusnya bagaimana Ustaz? Ya bagaimana sikap kita, bagaimana kita harus berterjemahkan itu. Misalnya masjid kita tuh orang tuh zikir bersama, dipimpin. Kalau kita sebagai jemaah masjid juga apa yang kita lakukan? Apakah kita zikir sholat biasa dulu atau bagaimana yang sebaiknya Ustaz? Ya, cukup dipahami Ustaz? Ya, Ya, cukup Bapak pertanyaannya? Cukup Ustaz. Baik, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, termasuk di antara amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad fisabilillah yang dilakukan di hari-hari yang lain adalah berzikir di hari-hari ini. Berzikir di hari-hari ini, dan kata-kata zikir di sini ya umum, mencakup semua bentuk zikir. Dan zikir itu bisa dengan membaca Al-Quran. Zikir itu bisa berupa membaca sholawat. Zikir itu bisa berupa istighfar. Zikir itu bisa berupa doa. Zikir itu bisa berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, dan zikir-zikir yang lainnya. Semua masuk dalam kategori zikir. Dan zikir-zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, itu zikirnya mutlak. Maksudnya tidak terikat waktu dan tidak ada cara tertentu sehingga kita bebas melakukannya. Dan pada asalnya zikir itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Pada asalnya zikir itu dilakukan sendiri-sendiri dan dengan suara yang lirih. Ketika ada dalil yang membolehkan zikir secara bersama-sama, maka ketika itulah zikir secara bersama-sama dibolehkan. Tapi ketika tidak ada dalil yang membolehkan zikir bersama-sama, maka tidak boleh melakukan zikir secara bersama-sama. Ya, karena pada asalnya zikir yang disyariatkan itu dilakukan sendiri-sendiri dan dengan suara yang lirih. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya ada ajakan untuk berzikir bersama-sama, maka jangan dilakukan kalau tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan diikuti. Bikin alasan-alasan yang masuk akal tapi tidak bohong. Ya. Misalnya saya ada kesibukan di rumah, atau saya ingin keluar untuk menghindar maksudnya dari ajakan itu. Ada kesibukan di rumah bisa misalnya memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak, kesibukan di rumah misalnya bersama anak-anak, kesibukan di rumah misalnya bersama istri, ya, ini kesibukan di rumah. Itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghindar dari ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi tidak berbohong, memang tidak berbohong. Atau misalnya kalau kita bisa menasehati, ya dinasehati dengan menjelaskan hukumnya. Mohon maaf, karena yang saya tahu zikir bersama-sama di hari ke-9 itu tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya. Rasulullah SAW dahulu tidak pernah melakukan yang seperti itu. Para sahabatnya juga tidak pernah melakukan yang seperti itu. Maka saya di rumah saja zikirnya. Ya kalau bisa mengatakan kata-kata itu dan ini yang paling baik ya, maka
pilih pilihan itu. Katakan, sampaikan. Tapi kalau misalnya orangnya tidak mampu mengatakan kata-kata itu karena keadaan tertentu, ya maka sampaikan alasan yang masuk akal, tapi tidak bohong. Ya. Adapun di tanggal 10 sampai tanggal 13, ya, jadi ba'da subuh sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ba'da subuh tanggal 10 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Maka ada zikir, ada takbir yang disunnahkan untuk dibaca setiap selesai sholat berjamaah atau sholat wajib. Ya, itulah yang disebut oleh para ulama takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad, ya. Takbir yang ada batasan waktunya, yaitu setelah sholat 5 waktu. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu disunahkan untuk diulang-ulang setiap selesai sholat 5 waktu, dan itu khusus setelah sholat subuh tanggal 10 Dzulhijjah sampai setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, adapun sebelum itu, ya, maka zikirnya mutlak, ya, tidak ada batasan waktu, ya, sehingga dibaca pada semua waktu. Ya, tidak ada batasan. Ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Barakallahu fikum. Fik barakallahu. Ketua Islam azani Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini